Nah, kemungkinan besar Nabila ini adalah orang yang ikut-ikutan, ya, tidak ngerti situasi yang sesungguhnya, ya, ketika dia mengupload satu gambar editan Habib Rizik yang dikasih busana perempuan itu, ya. Lalu apa yang terjadi, pemirsa? Ya, beberapa hari setelah dia mengupload video ini, mengupload foto editan ini, kemudian ketabrak sama taksi. Itu tadi yang saya katakan. Man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashaqqa 'alaihim. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihi. Mubahalah HRS lagi-lagi memakan jiwa. Nabila Putri edit foto menghina HRS, akhirnya mati konyol ditabrak taksi dalam keadaan hina. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Itu mubahalah dari Habib. Mubahalah dari Habib Rizik 11 mati, termasuk yang anak muda itu Haringga. Kenapa gubernur kita Sumatera Utara tidak menanggapi waktu dia dibunuh? Karena gubernur tahu kurang ajar anak itu, suka menghina para habaib, para ulama. Seburuk-buruk kita kalau nggak sholat, nggak usah hina ulama, nggak usah hina habaib, nggak usah hina ustaz. Bahaya ini. Dia mengupload satu video, mengedit foto, bukan video, maaf, mengedit fotonya Habib Rizik, ya, dengan tubuh seorang perempuan. Jadi wajahnya Habib Rizik masih ada kumisnya saat itu, pakai kacamata, wajah Habib Rizik ditempelkan di tubuh perempuan. Bayangkan, ya, penghinaannya itu luar biasa kepada, dan tahu nggak ya, seperti Nabila ini, ngerti nggak gitu loh, ya, Habib Rizik itu siapa, ya. Sekali lagi, beliau adalah zuriat Nabi, seorang ulama yang lurus, ya, dan memberikan kritik yang sangat membangun kalau orang bisa menerima kritik. Tetapi memang kebanyakan orang kalau dikritik, apalagi dia misalnya berbuat curang dan lain sebagainya, dan supaya tidak diketahui karena kecurangannya, ya biasanya orang yang kritik itu yang diburu. Apalagi misalnya yang dikritik itu punya kekuasaan. Satu persatu ya, orang-orang yang pernah menghina dan mungkin menyumpahi Habib Rizik, tapi mereka malah berpulang dahuluan ya. Oke lah, mati itu adalah suatu takdir. Tapi ada yang harus di sini kita sampaikan, yaitu dosa yang tidak diampuni selama hidupnya ya. Oke, makanya di sini saya selalu mengajak saudaraku untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Kejadiannya itu, tapi akhirnya juga ketabrak taksi. Dan apa yang kemudian dikemukakan oleh teman-temannya ini, seperti dikemukakan oleh Seno Lau, ya, Nabila Putri, dia relawan Projo, pejuang devisa di Hong Kong, ya, dan ketabrak taksi, koma 3 hari. Jadi dalam kondisi koma atau pingsan 3 hari, dan hari ini semua aliansi Bejo, Projo, JKW 2 berduka, katanya begitu. Koma atau pingsan, tidak sadarkan diri itu 3 hari, dan setelah itu mati. Habib Rizik ini juga mengikuti Al-Quran tentang mubahalah, ya, supaya melaknat kepada orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang aniaya, orang-orang yang mempersekusi, ya, menghinakan diri beliau ini, ya, dan mereka tidak minta maaf, ya, termasuk kasusnya Nabila Putri ini, ya, maka jarak antara dia mengupload satu unggahan cacian terhadap Habib Rizik, kemudian dia menghadapi celaka itu tidak jauh, tidak lama, ya. Kalau dalam mubahalah banyak riwayat mengatakan itu berlaku 1 tahun, ya. Biasanya dalam 1 tahun itu mereka mati kena mubahalah itu. Inilah yang
terjadi dan dialami oleh banyak pihak yang menantang, bisa dikatakan gitu, mubahalah Habib Rizik. Jadi kalau kebodohan ya, kemudian ditambah kebencian yang tanpa alasan ya, itu berakhir dengan malapetaka, bisa dunia akhirat ya. Ini penting bagi peringatan bagi siapapun gitu ya. Kalau bodoh, belajarlah ya. Kalau benci tidak ada alasannya, itu kocak gitu. Atau hanya alasannya sebungkus nasi atau 100, 200 ribu atau apa untuk membenci seorang ulama yang lurus seperti Habib Rizik, itu sebetulnya adalah mencari celaka bagi diri mereka sendiri, dunia maupun akhirat. Dan kemudian juga Agus Giroyanto juga mengucapkan, selamat jalan sahabatku Nabila Putri, semoga Tuhan melapangkan jalanmu menuju surga dan buat keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Aku bangga punya teman projo sepertimu. Loh, sebetulnya ada sedikit banyak kepercayaan bahwa nanti di akhirat, mulai dari kuburan, dia juga punya kepercayaan ya. Doa yang disampaikan oleh temannya ini adalah satu bentuk kepercayaan supaya mendapatkan kuburan yang luas, yang damai. Tetapi jalan untuk itu sebetulnya ada, bukan dengan jalan memaki, bukan jalan memfitnah, bukan jalannya zolim, apalagi yang dizolimi itu adalah ulama warisatul anbiya, ulama yang lurus ya. Kalau seorang koruptor disebut koruptor, itu normal. Seorang maling disebut maling, itu normal. Tetapi kalau ulama kemudian disebut dengan makian, ini yang aneh siapa? Ya, dan itu sekali lagi pemirsa, ini banyak sekali berita-berita tentang, dan saya memenuhi saja apa yang diminta oleh komentator, dan ini memang sangat penting untuk kita kemukakan, karena memang begini, dalam beberapa kasus ya, dalam beberapa kasus, kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, termasuk perintah mubahalah bagi orang-orang yang merasa benar tapi juga dianiaya dan lain sebagainya, hukum itu sangat cepat. Lagi, perempuan penghina Habib Rizik Syihab tewas mengenaskan tertabrak taksi di Hong Kong. Perempuan diduga penghina Habib Rizik dikabarkan tewas setelah tertabrak taksi di Hong Kong. Perempuan itu bernama Nabila Putri yang menjadi TKI di Hong Kong. Demikian kabar yang beredar di media sosial Facebook. Ia pernah mengunggah foto menghina Habib Rizik dengan mengedit foto perempuan dengan wajah ulama Habib Rizik Syihab. Nabila Putri merupakan relawan projo yang selama ini menjadi TKI di Hong Kong. Kesedihan tampak diutarakan oleh salah satu projo bernama Seno di halaman Facebook.